Oke nih, Re, aku mau nanya nih tentang jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan di IPB itu secara garis besarnya kayak gimana sih? Oke, teman-teman semua, kalau untuk jurusan teknik sipil dan lingkungan itu di IPB agak beda nih ya, karena kan biasanya Hmm, kalau di universitas lain teknik sipil aja, hmm, teknik lingkungan aja gitu kan. Sedangkan di IPB ini digabung antara teknik sipil dan lingkungan. Sebenarnya hmm, kalau untuk yang dipelajari itu kurang lebih sama dengan hmm, teknik sipil pada umumnya, hanya saja di sini kita mengintegrasikan dengan aspek-aspek lingkungan gitu. Jadi memang kita di hmm, sini juga belajar mengenai teknik lingkungannya gitu. Dan nanti ketika kita udah semester 5 kalau nggak salah itu jadi di teknik sipil dan lingkungan itu dibagi jadi 4 divisi di IPB. Ada hmm. struktur dan infrastruktur, ada geomatika, ada teknik lingkungan, dan juga ada sumber daya air gitu. Jadi kalau misal di semester 5 itu udah mulai terarah gitu, menjurus ke Hmm. divisinya masing-masing. Nah, kalau untuk informasi, aku ini masuk ke divisi struktur dan infrastruktur. Jadi lebih ke kayak mulai dari perencanaan sampai ke pelaksanaan itu kita pelajari untuk yang di bidang struktur dan infrastruktur, membangun gedung, kemudian jembatan, jalan gitu, kemudian juga yang kayak inovasi-inovasi material, tanah gitu. Itu masuknya ke struktur Hmm. infrastruktur. Terus kalau untuk yang sumber daya air itu lebih ke bangunan air kayak misal bangunan irigasi, kemudian juga bagaimana cara mendistribusikan air itu juga kita pelajari. Nah, terus juga kalau di teknik lingkungan itu lebih ke mempelajari aspek-aspek lingkungan kayak kenyamanan ruang, kemudian juga ada kualitas udara, kebisingan, terus juga yang kayak pengelolaan limbah dan lain sebagainya. Hmm. Terus kalau untuk yang geomatika ini lebih ke arah pemetaan. Jadi pemetaan lahan seperti itu. Kira-kira ini udah Oke. sesuai belum sih sama arah apa maksudnya kayak peta lahan daerah tersebut kalau misalnya kita mau bangun sesuatu gitu kurang lebih. Oke, jadi selain yang bikin beda tuh belajar tentang teknik lingkungannya juga gitu ya? Iya betul. Jadi diintegrasikan. Jadi kan biasanya sering ya ada isu-isu kalau pembangunan itu sering dibilang bertolak belakang dengan aspek lingkungan. Nah, kalau di teknik sipil dan lingkungan itu kita belajar bagaimana caranya kita tetap membangun tapi tetap pada kaidah-kaidah yang tidak merusak lingkungan gitu. Jadi diintegrasikan antara pembangunan dan juga aspek lingkungan seperti itu. Oke. Oke, udah lengkap banget nih ya gambaran umum tentang jurusan teknik sipil dan lingkungan IPB. Nah, mungkin itu juga ya kayak yang membedakan antara teknik sipil yang umum gitu sama teknik sipil dan lingkungan di IPB ini ya. Iya, betul. Terus Kak, tadi kan Kakak milih divisi. Nah, itu apa sih yang jadi alasan waktu dulu akhirnya ya udah deh aku masuk divisi ini aja gitu. Oke, jadi itu pas di tingkat 2 di semester Hmm. 3 dan 4 itu kan kita mempelajari semuanya nih yang Hmm. basic-basicnya dari keempat divisi itu. Hmm. Nah, kemudian sebenarnya awalnya aku lebih tertarik ke lingkungan, terus juga dilihat dari nilai itu mostly emang nilai aku lebih bagus-bagus tuh di lingkungan ya, di Hmm. teknik lingkungan. Cuman pada saat itu aku sebenarnya juga udah menargetkan satu dosen di bidang lingkungan gitu. Hmm. Cuman ketika semester 5 kalau tidak salah, entah 4 entah 5 gitu ya. Kebetulan aku punya kesempatan untuk bisa ikut lomba inovasi material dan alhamdulillahnya KTI aku lolos waktu itu untuk presentasi di Padang di Universitas Hmm. Andalas gitu. Nah, Hmm. terus itu kan tentang inovasi material, berarti masuknya struktur dan infrastruktur dong. Nah, Hmm. kebetulan dosen yang membimbing aku untuk lomba itu juga bidangnya di struktur infrastruktur gitu. Jadi ketika Hmm. telah didalami gitu ya mengenai inovasi material itu, terus juga dapat dosen yang memang membimbing banget gitu ya. Jadi akhirnya berubah haluan, jadi pengen struktur Hmm. infrastruktur aja deh, kayaknya seru gitu untuk mendalami tentang material, terus cari inovasi tentang material bangunan gitu. Oke. Nah, Ya itu jadi nanti bakal ngaruh ke skripsi nggak? Jadi maksudnya skripsinya harus memang sesuai divisi gitu? ya betul. Atau Jadi gimana? jadi untuk pemilihan divisi itu Hmm? memang
dia menentukan dosen pembimbing pertama. Dan kalau misal kita sudah menentukan dosen pembimbing, tentu kita harus menyesuaikan dengan minatnya beliau dong, gitu kan. Jadi kalau misal memang kita dapat dosen pembimbingnya yang teknik lingkungan, ya udah kita menyesuaikan topik skripsinya pun yang berkaitan dengan aspek lingkungan, gitu. Oke, berarti harus benar-benar dipikirkan gitu ya di semester 3 sama 4-nya ya? Iya, betul. Gitu. Kalau saran aku sih, kalau misal memang teman-teman ada yang sistemnya sama juga nih ya, kayak ada divisi, pemilihan divisi, itu maksudnya gimana ya, kayak nggak usah dulu nentuin di awal nih ya, tapi kita kayak cobain aja dulu satu-satu, kira-kira mana sih yang lebih kalian passionnya di mana, lebih nyamannya belajar apa, nah itulah yang kalian fokuskan gitu, baru nanti difokuskan gitu. Oke. Nah, setauku kalau misalnya di IPB itu semester 1 sama 2 tuh belum masuk jurusan ya? Iya, betul. Ada yang namanya program pendidikan kompetensi umum. Jadi, kalau lebih familiarnya mungkin teman-teman itu TPB, tingkat persiapan bersama. Gitu. Oke. Jadi belajarnya apa aja tuh, Kak? Biasanya mata kuliahnya di semester 1, 2 Kalau gitu. di tingkat 1, itu di PPKU itu kita belajar, ibaratnya kalau kita sih sering nyebutnya SMA kelas 4. Gitu, di kelas 13. Karena kita mempelajari semuanya. Jadi kan memang kalau di IPB itu lebih ke saintek ya, memang khusus saintek gitu, IPA. Tapi di situ kita juga mempelajari ekonomi umum, terus sosiologi umum, kayak gitu. Jadi memang lebih secara keseluruhan sebagai dasar gitu. Karena kan ini tujuannya itu di belajar di PPKU itu karena kan kita latar belakangnya dari berbagai daerah gitu ya, nggak cuma anak Jabodetabek doang, tapi dari Sabang sampai Merauke itu di IPB ada perwakilannya gitu. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa kompetensi dari masing-masing daerah itu berbeda, makanya ada program kompetensi program pendidikan kompetensi umum gitu untuk menyamakan kompetensi dan diharapkan di tingkat ketika masuk ke jurusan itu sudah lebih siap gitu. Oke, nah ngomong-ngomong tadi kan udah dijelaskan tentang program kayak semacam TPB di semester 1, 2 gitu. Nah kalau di semester 3 dan seterusnya itu kan udah di jurusan ya. Nah mata kuliahnya yang khas banget nih, jurusan teknik sipil dan lingkungan IPB itu apa aja sih, Re? Oke, kalau berbicara tentang mata kuliah yang khas gitu ya, yang membedakan teknik sipil dengan teknik yang lain gitu. Mungkin kalau misal tadinya aku pengen jawabnya gamtek sih, gambar teknik. Cuman kan teknik yang lain juga dapat gitu ya, kayak teknik mesin, industri juga dapat. Cuman yang membedakan pasti kita gambarnya gambar bangunan. Terus di sini tuh kita ada mata kuliah mekanika bahan. Terus juga ada mata kuliah mekanika tanah gitu. Terus teknik fondasi, karena fondasi penting banget ya dari aspek teknik sipil gitu. Terus juga ada yang khas itu manajemen proyek. Jadi kita memanage bagaimana kalau misalnya kita punya proyek ini nih, ini gimana sih kita untuk menentukan kira-kira untuk bangun ini bahannya apa-apa aja, jadi kita bisa estimasi dari situ gitu, memanajemen proyek. Oke, nah terus mata kuliah yang paling berkesan nih buat kamu sendiri, mata kuliah apa? Iya, karena aku memang minatnya di bahan ya, bahan material, khususnya beton. Jadi mata kuliah yang paling aku suka itu ada namanya pengetahuan bahan konstruksi. Di situ kita belajar bagaimana aspek-aspek yang ada di beton, di kayu gitu. Tapi memang lebih terkonsentrasi ke beton sih, gitu. Oke, itu yang bikin menariknya juga gitu ya, karena baru dipelajari paling ya. Iya, betul. Bahkan kayak kita kalau misal anak teknik pangan gitu kan, belajarnya masak-masak gitu kan, bisa dimakan. Kalau anak sipil masaknya masak beton, masak aspal. Oke. Iya. Oke. Ada kesulitan sendiri nggak sih, kan sebagai cewek gitu ya, apalagi gitu kuliah di teknik sipil dan lingkungan IPB gitu? Oke, kalau misal berbicara tentang kesulitan gitu ya, kalau untuk cewek, sebenarnya mungkin lebih ke kalau di lapangan ya. Tapi sebenarnya kalau untuk prospek kerja ke depannya itu nggak semuanya di lapangan. Tapi bisa juga kan kalau teknik sipil itu bisa jadi konsultan perencana, terus
kontraktor dan juga konsultan pengawas gitu. Kalau kontraktor memang dia di lapangan, dan mungkin bagi cewek-cewek agak ribetnya gitu ya, karena di lapangan itu ya kalian tahu sendiri lah, panas, habis itu debu-debu gitu kan. Kalau cewek-cewek biasanya kan menye-menye gitu kan, ih panas. Iya, iya. Iya. Itu sih paling yang akan jadi pembeda gitu ya. Jadi memang banyaknya kalau yang di lapangan itu cowok-cowok biasanya. Cuman kalau misal untuk yang di perencana itu tidak menutup kemungkinan perempuan juga bisa berkembang di sana gitu. Karena justru malah lebih banyak perempuan yang bisa survive di situ. Karena kan desain biasanya perempuan lebih kreatif ya gitu kan. Jadi memang untuk di perencana sama pengawas pun banyak kok perempuannya gitu. Dan jangan takut, karena berdasarkan pengalaman aku sih ya, anak teknik itu solid-solid gitu. Jadi walaupun kita cewek nih ya sedikit cuman ya paling persentasenya 30-70 gitu ya. Tapi kita dijagain banget gitu sama teman-teman yang cowoknya gitu. Jadi ya kalau misal lagi di lapangan itu nggak usah takut digodain sama pekerja-pekerja di proyek gitu, karena pasti ada yang jagain gitu teman-teman kita gitu. Oke, itu ya kayak suka duka lah ya kurang lebih ya di jurusan teknik sipil IPB gini. Oke. Nah, terus buat teman-teman yang udah beberapa pertanyaan yang masuk, nanti bakal aku bacakan di akhir. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan aja ya. Oke, Kak. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan tentang praktikumnya nih. Oke. Oke, itu seperti apa sih? Jadi kalau untuk praktikumnya, ada praktikum yang di lab, ada praktikum yang di lapangan, kan. Kalau untuk di teknik sipil dan lingkungan sendiri, karena memang ada aspek lingkungan gitu, jadi kita juga belajar di lab yang steril. Maksudnya kayak lab-lab kimia yang banyak peralatan-peralatan dari kaca, itu juga kita belajar gitu, tentang kayak kadar organik dan lain sebagainya, itu kita belajar karena ada teknik lingkungan. Mungkin kalau di teknik sipil di universitas lain yang murni teknik sipil mungkin nggak akan belajar seperti itu gitu ya. Tapi kita juga punya lab berat, lab kotor lah istilahnya gitu, kayak yang untuk lab struktur infrastruktur itu biasanya untuk nguji beton, kemudian untuk bikin aspal itu. Terus ada juga lab tanah. Jadi di situ kita bisa menguji kekuatan tanah, geser langsung tanah gitu. Jadi untuk di lab ada lab bersih, lab kotor gitu. Terus kalau untuk di lapangan, ya pada umumnya gitu, di lapangan itu kita turun langsung. Oke, yang paling berkesan tuh praktikum apa? Kalau yang paling favorit gitu? Yang paling favorit itu praktikum bikin aspal. Kenapa? Iya, teknik jalan itu mata kuliahnya teknik jalan, terus kita bikin aspal karena seru aja gitu masak-masak. Jadi di katel isinya bukan makanan tapi batu, agregat sama aspal. Dan itu tuh kayak memang ketika mencampurkan agregatnya itu suhunya harus dicek, pokoknya harus hati-hati banget gitu. Memang bener-bener kayak kita lagi masak gitu. Jadi itu seru banget, kayak ada yang megang tembakan temperatur nih. Terus, udah 105 nih suhunya, udah masukin aspalnya, kayak gitu-gitu. Oke. Unik ya ternyata ya praktikumnya. Oke nih, dulu nih kalau misalnya throwback ke 2016 gitu ya, apa sih yang jadi alasan Rere pada akhirnya milih jurusan ini gitu? Oke, kalau misal berbicara alasan gitu, sebenarnya karena memang awalnya tuh aku bukan minat ke teknik sebenarnya. Cuman ketika dulu kan aku bimbel ya di salah satu lembaga bimbingan belajar, itu ada kayak kita semacam konsultasi, terus kita masukin nilai rapor gitu ya. Terus nanti keluar tuh hasilnya. Kira-kira dengan nilai segini cocoknya kita di jurusan apa nih? Nah, kebetulan karena nilai aku itu lebih dominan, lebih bagusnya di fisika dan matematika, akhirnya keluarlah saran untuk masuk teknik gitu. Nah, pas di teknik itu kayak aku sebenarnya taunya ya teknik sipil doang yang familiar gitu. Kayak kalau misal teknik elektro dan lain sebagainya kayak nggak kebayang aja gitu kan, belajar seperti itu. Terus pas nyari-nyari nih teknik sipil yang ada di universitas-universitas, ketemu nih IPB, teknik sipil dan lingkungan. Wah, kok kayaknya unik gitu ya. Maksudnya ada dua jurusan digabungin gitu. Aku di situ mikirnya
oh ini ilmu yang kita pelajari akan lebih luas dan nantinya juga peluang kita ketika telah lulus juga lebih luas gitu bidangnya gitu. Makanya akhirnya memilih teknik sipil dan lingkungan IPB di pilihan pertama gitu. Oke, dan alhamdulillah keterima sekarang sampai udah lulus ya. Iya. Oke, nah terus Kak, aku mau tahu nih kalau jalur masuk di IPB sendiri ada apa aja? Oke, kalau untuk di IPB jalur masuknya ada yang secara nasional dan juga mandiri gitu ya. Kalau di nasional mungkin teman-teman udah tahu ada SNMPTN dan juga UTBK. Kalau dulu sih zaman aku nyebutnya SBMPTN gitu. Terus kalau itu sistemnya ya sama aja ya, kayaknya mungkin semua juga udah tahu. Kalau yang mandiri itu ada ujian tulis. Ujian tulisnya ini bisa menggunakan skor UTBK atau kalau misal memang ngerasa nilai UTBK-nya nggak begitu bagus, bisa tes tertulis lagi langsung di IPB-nya. Terus yang kedua itu ada jalur masuk prestasi internasional dan nasional. Jadi buat teman-teman nih yang punya sertifikat prestasi nasional, minimal tingkat nasional atau internasional di berbagai bidang, mau bidang akademik maupun non-akademik, itu bisa daftar dari jalur itu. Terus juga ada jalur, terus juga ini prestasi internasional dan nasional ini termasuk buat teman-teman yang hafiz Quran, itu punya sertifikat hafalan Quran gitu ya, itu bisa daftar di jalur itu juga. Nah terus yang unik nih, Muti, di IPB itu ada jalur ketua OSIS. Mungkin di universitas lain nggak ada ya jalur ini gitu. Jadi buat teman-teman yang memang punya pengalaman jadi ketua OSIS ketika di SMA, itu ada jalur khususnya. Jadi memang memperbesar peluang gitu, karena saingannya memang cuman dari kalangan teman-teman ketua OSIS gitu. Terus juga ada jalur namanya beasiswa utusan daerah. Nah ini itu biasanya untuk teman-teman dari daerah 3T. Nah, itu nanti yang punya biasanya ada kerjasama antara pemerintah daerahnya dengan IPB. Jadi kalau misal teman-teman berminat untuk dapat masuk dari jalur beasiswa utusan daerah, tinggal dikepo-kepoin aja tuh di dinasnya apakah ada kerjasama dengan IPB apa enggak gitu. Oke, jadi ternyata jalurnya lumayan banyak ya yang bisa ditempuh sama teman-teman Camaba ini ya di IPB. Satu lagi ada jalur kelas internasional. Jadi di IPB itu juga ada beberapa kelas internasional. Awalnya itu ada 3 kelas internasional, tapi baru tahun kemarin itu kelas internasionalnya bertambah jadi 5 jurusan. Nah, nanti teman-teman kalau misal memang ingin tahu lebih lanjut tentang informasi jalur masuk atau mungkin jurusan-jurusan di IPB, bisa dicek di admisi.ipb.ac.id. Oke, admisi.ipb.ac.id. Oke. Nah, kalau kuota penerimaannya nih, biasanya seangkatan tuh berapa orang, Re? Kalau kuota penerimaan secara keseluruhan itu dari tahun ke tahun rentangnya antara 4.000 mahasiswa untuk S1 dan 2.000 mahasiswa untuk D3 vokasi. Gitu. Jadi dalam 1 tahun itu 6.000 kurang lebih. Oke. Nah, kalau di jurusan ini gitu, khususnya ada berapa orang seangkatannya? Kalau di jurusan aku, pas di tahun aku 2016 itu ada sekitar 76 orang. Terus sekarang sih yang angkatan baru itu udah kayak 120-an gitu. Oke. Jadi bisa nambah ya? Nambah, iya. Kuotanya bertambah tiap tahun. Oke, tadi tentang jalur masuk nih. Sekarang aku mau nanya tentang tips nih ke Rere yang udah lulus gitu, pasti udah ngalamin banyak banget gitu pengalaman ya selama kuliah nih. Rere, boleh ngasih tips nggak ke para maba, apa sih yang harus mereka lakuin biar bisa survive di jurusan ini? Oke, kalau teman-teman maba pengen survive di teknik sipil dan lingkungan, kalau khususnya enggak harus khusus IPB sih, maksudnya semuanya gitu ya. Yang penting sih kalau menurut aku itu kita kerjakan tugas dengan baik gitu ya. Terus nggak ngadi-ngadi nih ketika ujian. Terus juga masuk walaupun memang ya nggak ngedengerin juga ya, aku tahu sih. Maksudnya kayak godaan untuk tidur di kelas itu sangat berat gitu ya memang. Tapi
daripada kalian bolos atau mungkin kalian titip absen gitu, itu perilaku tidak terpuji tuh ya. Jadi mendingan kalian masuk aja terus tidur di kelas juga nggak apa-apa gitu. Itu nilainya ya insya Allah pas-pasan sih. Tapi kalau misalnya memang kalian ingin jadi mahasiswa yang outstanding gitu ya, silahkan belajar gitu. Karena sebenarnya yang namanya belajar itu nggak sulit kok gitu kan. Karena memang semua juga mulainya dari awal. Kalau misal kamu ngerasa kamu nggak tahu apa-apa, sama aku juga dulu nggak tahu apa-apa gitu. Yang penting punya kemauan untuk belajar, terus jangan pernah merasa puas atas ilmu gitu ya. Jadi memang kalau misal udah dapat nih ilmunya di kuliah, ya diperdalam lagi ketika kalian di rumah atau di kosan gitu. Itu sih. Sama kalau di teknik sipil dan lingkungan, aku ngerasa memang perlu banyak banget yang namanya jejaring ya. Kenalan, relasi gitu. Apalagi nanti ketika udah tingkat akhir gitu ya, alumni itu dideketin aja, maksudnya kayak cari-cari informasi. Karena biasanya lapangan pekerjaannya itu berdasar dari proyek gitu. Jadi informasi-informasi proyek itu akan kita dapat kalau kita punya relasi gitu. Terus nggak usah menye-menye deh, apalagi yang cewek-cewek gitu ya. Nggak usah menye-menye, maksudnya nggak usah takut panas atau apa gitu. Nggak apa-apa, jalanin aja, seru kok praktikum di lapangan itu. Oke, ada itu ya, ada pengalaman baru pastinya ya sama praktikum ya, apalagi cewek gitu ya. Oke, tadi berarti dikuatkan akademiknya sama menjalin relasi sama alumni atau kakak tingkat gitu ya. Sama jangan lupa soft skill. Iya, jangan lupa soft skill juga. Gitu. Bisa dapat dari kalian ikut organisasi, ikut kepanitiaan, atau yang lain sebagainya gitu. Oke, nah tadi juga udah disinggung beberapa prospek pekerjaan gitu ya. Nah, aku mau nanya lagi nih, biasanya alumni itu kerja di mana sih? Ada prospek kerja yang lainnya gitu barangkali? Iya, aku pengen bilang kalau kita di masa sekarang gitu ya, sebagai generasi milenial, sebenarnya lapangan pekerjaan itu terbuka lebar banget gitu ya. Nggak harus terbatas pada yang 3 aspek tadi aku jelasin, tapi memang untuk apa ya, kita dicetak untuk menjadi itu gitu ya, untuk jadi konsultan perencana, kontraktor, atau konsultan pengawas gitu. Nah, tapi di lain hal, di luar itu banyak banget gitu pekerjaan-pekerjaan lain yang memang kita bisa apply gitu, yang kita bisa survive di sana. Misalnya jadi auditor lingkungan, terus kita juga bisa jadi drafter, atau mungkin kalian yang memang jago banget desain bisa buka usaha untuk nerima desain sendiri seperti itu. Jadi memang kalau untuk yang lapangan pekerjaan, tapi secara khusus juga ada sih. Maksudnya secara khusus itu ada yang di pemerintahan kayak jadi PNS atau di kementerian dan lain sebagainya, dosen, terus juga ada yang bekerja di BUMN kayak di Wika atau di ya PTPP atau yang lain sebagainya lah, BUMN yang berkaitan dengan konstruksi seperti itu. Atau mungkin juga karena kita belajar lingkungan gitu ya, itu juga bisa bekerja di pabrik-pabrik atau industri-industri untuk mengelola khusus untuk limbahnya. Misal di industri banyak lah, industri makanan, industri apapun gitu kan pasti menghasilkan limbah gitu. Jadi untuk mengelola limbahnya itu kita juga bisa masuk ke ranah sana gitu. Oke, jadi kerja itu tergantung diri sendiri juga ya, tapi prospeknya memang kita dicetak menjadi yang tadi, 3 tadi gitu ya. Oke, Re. Kita beralih ke pertanyaan terakhir sebelum ke pertanyaan dari teman-teman nih, tentang rencana dan harapan Rere ke depannya nih setelah lulus. Oke, kalau untuk rencana dan harapan nih ya, kalau setelah lulus sih sebenarnya dalam waktu dekat insya Allah mau lanjut kuliah dulu gitu kan. Tapi kalau misal nanti setelah kuliah, harapan aku sih sebenarnya aku pengen tetap bekerja di bidang yang apa yang telah aku pelajari gitu. Karena ya walaupun aku tahu gitu ya, lapangan pekerjaan terbuka lebar, banyak gitu ya. Tapi ya alangkah sayangnya ilmu yang kita pelajari selama 4 tahun gitu ya di kuliah, tapi kalau misal kita nggak mengembangkan ilmu tersebut di bidangnya, sesuai dengan bidangnya. Dan aku sih harapannya ya pengennya sih bisa bekerja di BUMN mungkin gitu ya, untuk yang kayak ikut proyek-proyek, karena memang sebenarnya kalau misal kita ikut
proyek-proyek, mungkin memang nggak di lapangan, tapi yang bagian administrasinya pun itu bakalan banyak banget pengalaman dan pembelajaran yang kita dapetin. Gitu, sama mungkin ya deh. Oke, amin, amin. Semoga terwujud ya rencana dan harapannya gitu ya. Amin. Oke, kita beralih ke pertanyaan dari Diana _Wibawa. Ini udah ya. Kamu tanya teknik sipil itu prospek kerjanya ke depannya gimana? Nanti bisa dijawab. Iya, di save. Oke. Nanti lihat aja ya. Tadi soalnya udah dibahas. Oke, ini mungkin dari Susi Mulia. Apa benar teknik lingkungan nantinya kuliahnya ngurus sampah atau limbah katanya? Iya. Yang namanya juga teknik lingkungan gitu ya. Tapi sih sebenarnya itu hanya salah satu bagian dari yang kita pelajari atau kita pahami di teknik lingkungan. Memang ada divisi, bukan divisi sih, maksudnya ada pelajaran khusus mengenai itu. Jadi gimana caranya biar kita mengelola limbah itu ketika dibuang ke lingkungan itu sudah tidak berbahaya lagi atau sudah di bawah baku mutu gitu. Jadi lebih ke mempelajari itu. Tapi di lain itu juga banyak kayak kita belajar tentang kenyamanan ruang, terus juga kita belajar tentang kualitas udara. Kira-kira udara yang ada di sekitar kita ini masih baik atau tidak sih kalau kita hirup gitu. Itu juga bagian dari anak-anak lingkungan. Oke, jadi ada ya bagian dari dari ilmu yang dipelajari juga gitu ya, selain yang keteknikan sipil tadi. Oke, nih ada pertanyaan lagi dari pejuang_sipil. Kamu tanya, kalau di SIL IPB matkul gambar tekniknya 2 dimensi sama 3 dimensi ya Kak? Iya, betul. Di teknik sipil dan lingkungan IPB, jadi pada semester 3, aku dapatnya di semester 3, pas awal masuk departemen, itu kita pertama tuh belajar pakai tangan, nulis sendiri, ya bener-bener kayak di kertas A3, terus kayak gambar arsir sendiri, itu 2 dimensi juga belajar, terus dipindahin ke kalkir, ke MM Block dulu, baru dipindahin ke kalkir. Nah, udah, itu sesi sampai UTS. Jadi 7 kan total sampai UAS tuh 14 pertemuan. 7 pertemuannya itu di kertas secara manual kita belajar, baru di 7 pertemuan terakhir itu kita belajar dari aplikasi. Itu lebih ke bangunan 3 dimensi, kayak kita belajar pakai AutoCAD, pakai FreeCAD gitu. Jadi dipelajari. Jadi ada aplikasi-aplikasi tertentu yang harus dipunya gitu ya? Iya, betul. Oke nih, Re, karena keterbatasan waktu gitu ya, padahal seru banget nih ya, banyak banget informasi yang didapat nih untuk Syamaba nih, Re. Nah, sebelum kita nutup live kali ini, mungkin ada closing statement atau informasi tambahan dari Rere untuk teman-teman. Nah, boleh, silahkan. Oke, teman-teman semua, khususnya maba nih yang baru mau bergabung nih di dunia ke teknik sipilan atau ke teknik lingkungan gitu ya. Jangan apa ya, karena kita memang belajarnya lebih kehitungan gitu ya, jangan pernah males-males untuk latihan soal. Terus jangan pernah males-males juga untuk update informasi terus, khususnya tentang isu-isu yang berkaitan dengan struktur dan infrastruktur. Terlebih sekarang di zaman masa jabatannya presiden kita yang sekarang itu pembangunan infrastruktur sedang gencar-gencarnya dilakukan gitu. Jadi baik pinter-pinterlah kita mencari atau mengambil informasi, mengambil pengalaman dan pembelajaran, dan jangan lupa kita bisa lihat peluang dari apa yang terjadi sekarang gitu, karena yang namanya pembangunan itu akan jangka panjang gitu. Jadi jangan malas-malas ya teman-teman semua, pasti bisa kok survive di teknik sipil atau teknik lingkungan atau di teknik sipil dan lingkungan. Oke. Terus sekali lagi makasih banyak ya Rere ya udah mau sharing dengan kita.